Bahkan Cao Dan pun tanpa sadar terkejut saat melihat Xiao Yan akhirnya menyetujui taruhan ini. Senyuman dingin tanpa sadar terlihat di wajahnya. "Kamu memang berani." Setelah tertawa dengan suara yang sepertinya dipenuhi dengan ejekan atau pujian, Cao Dan menoleh dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu, "Tetua kehormatanku, tolong serahkan masalah ini padaku." Pria tua berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya tanpa ada perubahan ekspresi saat mendengar ini. Namun, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Mata dingin dokter peri kecil telah membuatnya merinding. Bukannya dia belum pernah mendengar tentang reputasi tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu memang pertama kalinya dia melihat tubuh racun yang menyedihkan yang mencapai kekuatan kelas Douzun. Mundur saja. Setelah melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu melangkah mundur, Cao Dan membalikkan tubuhnya ke orang di belakangnya, dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang itu buru-buru mundur dan langsung menciptakan ruang kosong di halaman depan. "Tuan Xiao Yan, Anda benar-benar berniat untuk bersaing dalam hal bermain api dengannya?" Ye Zong ragu sejenak setelah melihat apa yang sedang terjadi. Akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan suara lembut. Reputasi Cao Dan dalam hal bermain api benar-benar luar biasa. Meskipun Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 7, itu sedikit berisiko jika itu hanya kompetisi dalam hal manipulasi api. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Secara alami paling baik dia bisa menggunakan metode yang melibatkan upaya paling sedikit untuk menyingkirkan orang-orang ini. Karena Mr. Xiao Yan bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ye Zong hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Xiao Yan. Dia segera mengingatkan, api hitam pudar di tangan Ye Zong adalah api binatang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Cao menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya dari tubuh binatang sihir peringkat 8. Kekuatannya sangat luar biasa. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi, nyala api biasa akan kesulitan melawannya. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat mendengar ini. Dia sudah merasakan bahwa api hitam pudar cukup kuat ketika muncul. Ye Zong melambaikan tangannya setelah mengingatkan Xiao Yan. Semua orang perlahan mundur dan meninggalkan area yang luas untuk mereka berdua. Senyuman di wajah Cao Dan menjadi lebih tebal saat semua orang mundur. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan menjentikkan jarinya. Api berwarna hitam samar di tangannya segera melonjak. Itu bergoyang di atas kepalanya dan membentuk elang besar hitam pudar. Nyala api tampak aneh karena terbakar karena penampilannya yang gelap dan pekat. Nyala api milikku ini disebut api iblis gelap. Itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap, binatang ajaib peringkat 8. Elang api berwarna hitam berlama-lama di atas kepala Cao Dan. Itu mengeluarkan teriakan elang yang tajam. Ada kebanggaan di mata Cao Dan saat dia memperkenalkan apinya. Api iblis gelap ini mungkin tidak sebanding dengan api surgawi, tapi kekuatannya juga spektakuler. Saat itu, klan Cao telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan nyala api ini. Mata Xiao Yan menatap elang hitam besar itu. Dia sedikit mengangguk. Memang ada alasan mengapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak dapat dibandingkan dengan Cao Dan ini, yang mampu mengendalikan apinya dengan keakraban seperti itu. Sial baginya, memanipulasi api adalah spesialisasi Xiao Yan, terutama setelah dia mempraktikkan keterampilan penciptaan api. Kontrol Xiao Yan atas api sudah mencapai tingkat puncak. Jika Yao Lao melihat kontrol nyala api Xiao Yan saat ini, kemungkinan Yao Lao pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang menurut Cao Dan akan mudah dimenangkan. Namun, dia tidak menyimpulkan bahwa ini juga akan menjadi spesialisasi Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau perlahan naik dari ujungnya. Setelah itu, ia meninggalkan ujung jarinya dan membubung tertiup angin. Itu dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong di langit. Lolongan serigala terus berlama-lama di udara seluruh kota. Api berwarna hijau ini secara alami adalah api inti teratai hijau. Jika datang untuk bermain dengan api, Xiao Yan lebih akrab dengan memanipulasi api inti teratai hijau. Suhu perlahan naik setelah serigala api berwarna hijau muncul.
Mata Cao Dan tiba-tiba menyusut. Matanya dengan rakus menatap ke arah serigala api, ini memang api surgawi. Rumornya benar. Bocah ini memiliki api surgawi. Namun, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api saat bermain dengan api, memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang. Cao Dan menjilat bibirnya saat dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke serigala api di atas kepala Xiao Yan. Segera, elang api hitam mengeluarkan jeritan elang yang nyaring saat terbang di atas langit. Setelah itu, ia mengeluarkan suara, "Swoos," saat ia memotong udara dan bergegas menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Melolong. Serigala berwarna hijau hanya melolong panjang di hadapan serangan elang api. Setelah itu, punggungnya bergetar dan sepasang sayap api menjulur darinya. Sayapnya mengepak saat melebarkan mulutnya yang ganas dan bertabrakan dengan keras dengan elang api. Api melesat ke segala arah saat keduanya dengan kejam menerkam satu sama lain, menggigit pihak lain dengan cara yang tidak terkendali. Api di tubuh mereka mengikis pihak lain tanpa memperhatikan nyawa mereka. Semua orang di bawah sedikit kagum saat mereka melihat gertakan liar dari dua binatang api. Mereka telah melihat perkelahian antara Douki, tapi pertarungan antara api jarang terlihat. Kedua binatang api itu dengan liar menggigit satu sama lain di langit, tapi mereka juga sangat gesit. Mereka membalikkan tubuh mereka dan melompat ke sekeliling. Seorang ahli biasa tidak akan bisa menangkap mereka. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa ini karena kendali mereka atas api mereka. Jika itu adalah seseorang dengan keterampilan yang lebih lemah, bahkan tidak perlu mendiskusikan pembentukan binatang api dan bertarung dengan yang lain. Sepertinya hanya mempertahankan bentuk binatang itu akan menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka. Gumpalan api terus melayang dari langit saat dua binatang api itu bertarung satu sama lain. Setelah itu, mereka perlahan-lahan berpencar. Xiao Yan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada pertarungan di langit. Yang dibutuhkan hanyalah memikirkannya untuk mengendalikan binatang api itu. Pertarungan semacam ini adalah pertengkaran antara kekuatan-kekuatan spiritual mereka. Dibandingkan dengan sikap Xiao Yan yang bebas dan santai, wajah Cao Dan tampak sedikit lebih serius. Selama pertukaran pertama antara binatang api, dia sampai pada pemahaman bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh kali ini. Kontrol pihak lain atas binatang api dan tingkat realitas dari binatang api itu tidak kalah. Jika ini terus berlanjut, api gelap setan langit tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi. Cao Dan sedikit mengernyit saat dia menyaksikan nyala api elang hitam menjadi lebih pucat selama pertarungan di langit. Sesaat kemudian, dia tertawa dingin. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok merah menyala muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol dan api seperti darah terang keluar. Setelah itu, Cao Dan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. Hei, jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi? Bisakah Anda bertahan melawan dua api saya? Riak kuat segera terbentuk pada kelompok api seperti darah cerah setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali Cao Dan, itu berubah menjadi anjing merah darah. Mata merah darahnya mengandung kilau dingin. Keempat cakarnya menginjak tanah saat itu menyerang ke dalam pertempuran di langit. Bersama-sama dengan elang hitam, ia dengan liar menggigit serigala api, merobek api berwarna hijau di tubuh serigala dengan setiap gigitan. Gelombang keributan segera terdengar di dalam halaman ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini. Mereka dari klan Cao bersorak sementara mereka yang dari klan Ye saling berhadapan, tampak agak pendiam saat mereka melakukannya. Mereka tidak menyangka Cao Dan bisa mengendalikan banyak api sekaligus. Harus diketahui bahwa setiap jenis nyala api membutuhkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Jika seseorang mengendalikan dua jenis api, laju kelelahan akan meningkat. Selain itu, seseorang harus melakukan banyak tugas. Oleh karena itu, sangat jarang ada alkemis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak api. Tampaknya peringatan Ye Zong bukan tanpa alasan karena Cao Dan memiliki bakat luar biasa dalam manipulasi api. Xiao Yan juga sedikit merajut alisnya karena adegan ini. Dia samar-samar berkata, itu hanyalah dua api.
Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api yang dikendalikan oleh pikirannya dengan tangkas mengelak. Mulutnya yang ganas tanpa ampun mengunyah elang hitam dan anjing pemburu itu. Untuk sesaat, langit menjadi kacau saat api terbang secara acak ke segala arah. Kelompok Yezong menghela nafas lega ketika mereka melihat binatang api yang diciptakan Xiao Yan dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Itu memang layak menjadi api surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan itu akan dirobek-robek oleh dua binatang api. Cao Dan mengerutkan kening ketika dia melihat serigala api yang diciptakan dari api surgawi, sekuat ini. Ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua botol giok lagi muncul di depannya. Topi mereka dibuka. Api abu-abu dan ungu membumbung keluar dari botol. Bahkan ekspresi Yezong di sisi klan Ye berubah sedikit pucat saat melihat dua kelompok api muncul. Dia tidak menyangka Cao Dan akan mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan 4 jenis api pada saat bersamaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus akui bahwa dia tidak dapat mencapainya. HMPH, bermain api denganku. Jika Anda tidak mengandalkan api surgawi, Anda bahkan tidak akan bisa bertahan 1 kali melawan saya. Cao Dan tertawa dingin. Dua tetes darah lainnya memasuki dua kelompok api. Segera, dua kelompok api berubah menjadi binatang api yang menyerang ke depan. Setelah itu, mereka mengepung serigala api berwarna hijau. Di bawah serangan 4 binatang api dari segala arah, bahkan serigala api yang terbentuk dari api surgawi tidak dapat bertahan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Namun, jelas bahwa ini adalah batas dari Cao Dan. Orang bisa tahu ini dari putih pucat di wajahnya. Xiao Yan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas. Kuantitas juga sangat penting. Anda harus mengingat ini dalam hati Anda ketika Anda bersaing dengan orang lain di masa depan. Senyuman di wajah Cao Dan menjadi lebih kaya saat dia menyaksikan serigala api dikalahkan. Matanya beralih ke Xiao Yan saat dia tanpa sadar tertawa dengan nada yang agak senang. Xiao Yan samar-samar menatapnya. Segera, dia tertawa, "Terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Muda Cao Dan. Karena ini masalahnya, saya akan menang dengan kuantitas." Setelah mengucapkan kata-kata yang menghasut seperti itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah itu, ledakan terdengar, dan mereka meledak. Setelah 10 botol giok pecah, 10 kelompok api dari berbagai nafsu perlahan naik di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka bergoyang sejenak sebelum berubah menjadi 10 binatang api yang ganas. Api ini semuanya adalah api binatang. Mereka adalah makanan yang diperoleh Xiao Yan untuk api transformasi kehidupan. Namun, sekarang dia memiliki inti manik, api binatang telah kehilangan tujuan mereka. Tidak disangka bahwa dia bisa menggunakannya sekarang. Mata Xiao Yan menatap wajah Cao Dan, yang langsung berubah kusam. Sudut mulutnya berisi ejekan. Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api, namun kamu berani keluar dan bersaing dengan yang lain dalam hal manipulasi api? 10 kelompok api dengan warna berbeda berubah menjadi binatang api ganas yang perlahan naik ke langit. Berbagai cahaya berwarna mendarat pada ekspresi tertegun dari semua orang di bawah saat mereka melakukannya, menyebabkan adegan itu tampak sangat lucu. 10 jenis api bersama dengan api inti teratai hijau sebelumnya membentuk total 11 api. Xiao Yan mampu mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Halaman itu sunyi ketika semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Sesaat kemudian sebelum beberapa suara dari menghirup udara dingin perlahan muncul. Setiap kali seseorang mengendalikan api tambahan, itu akan membebani kekuatan spiritual seseorang. Dengan kemampuan Cao Dan, dia paling mampu mengendalikan 4 jenis api. Selain itu, ini sudah memungkinkan dia untuk mencapai titik di mana dia hampir tidak dapat menemukan lawan dalam klan Cao. Namun Xiao Yan saat ini memungkinkan dia untuk memahami apa yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. 11 jenis api. Bahkan jika Cao Dan menggunakan semua kekuatan spiritualnya, sepertinya dia tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan mereka.
Apalagi mengubahnya menjadi bentuk binatang untuk bertarung dengan orang lain. Api yang ganas naik ke udara. Suhu tinggi yang menyebar menyebabkan mulut Cao Dan mengering. Wajahnya yang sudah agak pucat menjadi lebih pucat. Kemampuan Xiao Yan merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bagaimana itu mungkin? Cao Dan dengan lembut bergumam di mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiao Yan tampak jauh lebih muda darinya. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan 11 jenis api? Level ini adalah sesuatu yang bahkan saudara perempuannya, yang dianggap sebagai penyihir di klannya, tidak dapat melakukannya. Mustahil. Mata Cao Dan menjadi lebih merah setelah dia menggumamkan kata itu. Dia tampak seperti pecandu judi yang akan kehilangan semua kekayaannya. Dia mengeluarkan raungan marah saat sebuah pikiran melewati hatinya. 4 binatang api di langit memancarkan raungan rendah dan dalam saat mereka menyerang binatang api warna-warni Xiao Yan. Xiao Yan memperhatikan Cao Dan, yang berusaha sekuat tenaga, dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan 11 binatang api di langit tampak seperti harimau ganas yang turun dari gunung saat mereka bertabrakan dengan 4 binatang api Cao Dan. Setelah itu, mereka mulai saling merobek dan menggigit dengan cara yang gila. Kelompok api terus menyebar. 4 binatang api Cao Dan turun ke situasi kalah jumlah dalam menghadapi jumlah menakutkan Xiao Yan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka secara bertahap terkoyak. Setelah itu, mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman depan. Pada saat binatang api terakhir Cao Dan menghilang, 9 dari 11 binatang api milik Xiao Yan masih selamat. Tubuh Cao Dan bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah dengan panik. Erangan keluar dari tenggorokannya pada saat bersamaan. Binatang api itu berisi sebagian dari kekuatan spiritualnya yang tersisa. Oleh karena itu, lenyapnya binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Cao Dan, yang mundur, dengan tergesa-gesa didukung oleh 2 tetua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang api di langit, dan wajahnya bergantian antara putih dan hijau. Dia tidak pernah mengharapkan taruhan itu, dia pikir dia akan menang, akan berakhir dengan dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan melirik Cao Dan. Dia melebarkan mulutnya dan serigala api itu berubah menjadi gumpalan api berwarna hijau. Api ditembak jatuh sebelum memasuki mulut Xiao Yan. 8 binatang api lainnya secara bertahap berubah menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Api ini, yang masih harus dimurnikan menjadi biji api, hanya dapat digunakan sekali. Setelah penggunaan tunggal, mereka akan berhamburan jika energi di dalamnya tidak diisi ulang. Tuan muda Cao Dan, tolong pergi. Xiao Yan mencabut api inti teratai hijau. Ekspresinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Cao Dan. Dia telah berlatih keterampilan penciptaan api dan sangat akrab dengan manipulasi api. Selain itu, kekuatan-kekuatan spiritualnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang seperti Cao Dan. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih buruk saat dia mendengar perintahnya. Dia telah kalah dari Xiao Yan di depan begitu banyak orang. Selain itu, dia telah kalah dalam manipulasi api, spesialisasinya. Ini tidak diragukan lagi sama dengan memberinya tamparan yang kejam. Baiklah, tidak heran Ye Zhong menaruh harapannya padamu. Anda memang memiliki beberapa keahlian. Aku telah meremehkanmu. Cao Dan menghirup nafas dalam-dalam. Dia menekan amarah, yang muncul dari rasa malu, muncul di dalam hatinya saat dia berbicara dengan suara gelap. Xiao Yan tersenyum tipis. Cao Dan mungkin mengatakan bahwa dia adalah alkemis tingkat 7, tapi dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Dan paling banyak, berada di tingkat ke-7 kelas rendah. Dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat. Tidak akan merepotkan jika Xiao Yan bertemu dengannya di pertemuan pil di masa depan. Saya telah kalah hari ini. Yakinlah bahwa saya akan menepati janji saya. Klan Caoku tidak akan datang dan menemukan masalah untuk jangka waktu tertentu.
Mata Cao Dan yang gelap dan ganas tiba-tiba beralih ke kelompok Ye Zhong setelah dia berbicara. Dia kemudian melanjutkan dengan sikap dingin dan padat, namun, itu hanya ocehan orang gila jika klan Ye Anda ingin mendapatkan kembali kursi tetua. Klan Caoku tidak akan mau melihat hal seperti itu terjadi. Masih kurang dari sebulan sebelum ujian dimulai. Saya ingin melihat apakah klan Ye Anda dapat mengandalkannya untuk masuk ke 3 tempat teratas. Ekspresi Ye Zhong sedikit berubah. Dia dengan dingin berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini atas nama klan Ye. Cao Dan tersenyum dingin. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, kamu memang sangat kuat. Namun, aku yakin cepat atau lambat, kamu akan menyesal telah menyinggung klan Cao. Apakah Anda sudah selesai mengatakan semua yang Anda butuhkan? Jika sudah, tolong. Xiao Yan menyilangkan jari dan dengan lemah memerintahkan tanpa memberi Cao Dan pandangan tambahan. Cao Dan dipenuhi dengan amarah karena sikap Xiao Yan yang acuh tak acuh. Jika 2 elit Douzun tidak mendukung Xiao Yan, kemungkinan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membuat Kui Zunze menyerang, memberi orang yang penuh kebencian ini pelajaran ganas. Kamu adalah seorang alkemis. Saya pikir Anda juga akan berpartisipasi dalam pertemuan pil. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Caoku yang akan menjagamu, ayo pergi. Mata Cao Dan menatap Xiao Yan dengan cara yang berbahaya. Sesaat kemudian, dia mengucapkan beberapa kata kejam sebelum tiba-tiba berbalik. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan halaman ini dengan keengganan yang besar sambil membawa tubuh yang penuh dengan amarah. Semua ahli dari klan Cao di belakangnya saling berhadapan sebelum menghela nafas pelan dan buru-buru mengikutinya. Anggota klan Ye menghela nafas lega saat melihat orang-orang dari klan Cao pergi dengan perasaan putus asa. Hasilnya, sorakan terdengar. Rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan juga menjadi lebih umum. Kakak Xiao Yan, terima kasih. Xin Lan menghela nafas lega di dalam hatinya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan gembira. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, karena aku telah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye. Setidaknya, sampai aku memenuhi janjiku. Tuan Xiao Yan, semua orang di klan Ye tidak akan pernah melupakan kebaikan besar yang telah Anda lakukan untuk klan Ye. Jangan ragu untuk bertanya apakah ada yang perlu dilakukan klan Ye saya di masa depan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat kami lakukan, klan Ye saya akan mencoba yang terbaik. Ye Zhong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang sangat serius. Saya tidak layak untuk upacara yang khusyuk dan penuh hormat dari penatua Ye Zhong. Tolong jangan lanjutkan. Xiao Yan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan saat dia menjawab sambil tersenyum. Ye Zhong tersenyum saat mendengar kata-katanya. Matanya menatap ke arah menghilangnya Cao Dan. Namun, ada beberapa kekhawatiran di matanya saat dia menghela nafas. Dari kata-kata yang diucapkan Cao Dan tadi, kupikir penyihir dari klan Cao sepertinya telah kembali. Penyihir. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, merasa sedikit tidak yakin saat melakukannya. Ye Zhong tertawa pahit saat melihat ketidakpastian Xiao Yan. Dia bertanya, Tuan Xiao Yan, apa pendapatmu tentang Cao Dan? Karakternya tidak terlalu bagus, tapi dia memang memiliki beberapa keahlian dalam hal pengendalian api. Selain itu, dia mampu mencapai level alkemis tingkat 7 di usia yang sangat muda. Bakatnya layak untuk digambarkan sebagai seorang jenius. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Meskipun Cao Dan sombong, dia memiliki kemampuan yang layak. Cao Dan ini tidak dapat menunjukkan sedikitpun kesombongan di depan penyihir dari klan Cao. Ye Zhong dengan lembut menjelaskan. Nada suaranya mengandung kepahitan yang luar biasa. Jika klan Ye-nya bisa menghasilkan orang seperti itu, apakah dia masih perlu mengkhawatirkan kekuatan mereka? Penyihir semacam ini adalah karakter yang menakutkan di mana dia sendiri yang bisa diandalkan untuk mendukung seluruh klan. Oh! Kejutan melintas di matanya. Klan Cao memiliki orang seperti itu? Penyihir ini bernama Cao Ying. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan warna legendaris.
Ketika dia lahir, dia sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Ketika dia berumur 7 tahun, dia secara resmi menjadi seorang alkemis. Pada usia 15, dia menarik perhatian Menara Pil dan pengecualian dibuat untuk membawanya sebagai murid inti Menara Pil. Dia telah berlatih dengan tenang di Menara Pil selama 5 tahun. Pada usia 20, dia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Chao. Saat ini, dia berusia 22. Suara lembut Ye Zong bertahan di halaman, menyebabkan semua anggota klan Ye menundukkan kepala karena malu setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, mereka hanyalah orang tidak berguna yang menunggu untuk mati. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Bahkan wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius. Wilayah dataran tengah memang dipenuhi dengan banyak talenta tersembunyi. Jika alasan dia memiliki pencapaian saat ini adalah karena kombinasi dari bakat dan usaha, Cao Ying ini sepertinya benar-benar penyihir kecil yang diberkati oleh surga. Mencapai tingkat 7 pada usia 20 tahun. Selama 2 tahun ini, dia pasti sudah maju. Saya kira dia saat ini. Ye Zong berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan, saat ini dia setidaknya harus berada di puncak level tingkat 7. Seluruh halaman benar-benar sunyi. Seorang alkemis tingkat 7 berusia 22 tahun. Prestasi ini kemungkinan akan masuk 10 besar bahkan jika dibandingkan dengan 1000 tahun sejarah alkemis. Cao Ying pasti akan berpartisipasi dalam pertemuan pil ini. Menurut tradisi, jika seseorang ingin perlahan-lahan maju menjadi salah satu kepala raksasa Menara Pil, seseorang harus menjadi juara dari pertemuan pil. Ye Zong menghela nafas. Cao Ying ini cukup ambisius. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan menyerah pada pertemuan pil ini. Mata Ye Zong beralih ke wajah kuburan Xiao Yan dan perlahan berkata, gadis ini akan menjadi lawan hebatmu di pertemuan pil.